Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kayak apa kabarnya? Pacangan terliur-liur lagi amang nah bakisah. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Legend of the Broken Sword yang dirilis pada tahun 2017. Dibintangi oleh Buakaw Banchamek, si dewa Muay Thai paling brutal. Film ini menceritakan tentang seorang bocil yang selalu dibully tapi besarnya malah jadi ahli bela diri terbaik di negaranya. Sudah seperti yang saya bilang tadi, film ini tentunya sangat menarik karena dibintangi langsung oleh Bamang Buakaw. Jadi sudah pasti adegan baku hantamnya tidak akan mengecewakan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Legend of the Broken Sword. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang bocil cungkring bernama Chow yang sedang dikejar-kejar oleh para pembuli. Mereka dipimpin oleh seorang bocil jamet bernama Wen Chen atau yang sering dipanggil dengan julukan Samidi. Dia adalah anak bangsawan kaya yang suka membuli anak orang miskin seperti Chow. Dia dan antek-anteknya mengganggu Chow hampir setiap hari. Bahkan mereka tega melemparnya dengan segala macam benda, mulai dari batu, buah jeruk, hingga tai-tai kuda. Setelah mendapatkan pembulian, Chow pergi ke perguruan Muay Thai di desanya. Pada masa itu namanya bukan Muay Thai tetapi Muay Boran. Kebetulan pelatih di perguruan tersebut adalah paman Chow sendiri. Dengan percaya diri, Chow meminta pamannya untuk mengajarinya baku hantam. Namun sang paman langsung menolaknya karena memang bela diri itu tidak boleh diajarkan kepada orang sembarangan apalagi anak kecil. Tapi saat Chow sedang memohon kepada pamannya, ayah Chow tiba-tiba datang dan melarang anaknya untuk belajar bela diri. Dia kemudian membawa Chow ke seorang biksu bersama ibunya. Sang ayah meminta bimbingan dari biksu itu untuk menasehati Chow yang susah diatur. Akan tetapi Chow menegaskan kalau dirinya ingin sekali belajar baku hantam agar menjadi orang yang kuat dan bisa membela dirinya saat dibully oleh Samidi CS. Mendengar hal itu, si biksu pun mendukungnya. Dia memberitahu ayah Chow bahwa bocah tersebut sebenarnya memiliki bakat untuk menjadi petarung terbaik di Thailand. Si biksu lalu memberi pesan kepada Chow bahwa ilmu bela dirinya nanti harus digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti, apalagi untuk pamer kepada orang lain di TikTok. Akhirnya ayah dan ibu Chow pun mengizinkan anaknya untuk berlatih Muay Thai. Setelah itu Chow keluar dari kuil untuk bermain lato-lato. Namun sialnya di depan kuil sudah ada Samidi dan teman-temannya. Para bocil jamet ini langsung melempari Chow dengan buah jeruk. Karena sudah muak, Chow pun akhirnya memutuskan untuk melatih dirinya sendiri sebelum bergabung di padepokan. Dia lantas menggantung puluhan jeruk tadi sebagai objek latihannya, di mana dia akan belajar memukul, menghindar, dan menendang. Setelah berlatih dengan keras, Chow memberanikan diri untuk menantang Samidi CS. Dia memancing Samidi ke tempatnya berlatih tadi dengan melempari mereka dengan buah jeruk. Lalu dengan cerdiknya, Chow menghajar mereka satu persatu dengan buah jeruk yang sudah dia gantung. Meskipun baru berlatih 1 hari, tapi kemampuan Chow terlihat sangat berkembang. Dia bahkan mampu memukul Samidi sampai berdarah sehingga para bocil lainnya memohon agar Chow tidak memukul Samidi lagi. Setelah menghajar Samidi, Chow memutuskan keluar dari desa untuk menjadi seorang petarung hebat. Tahun demi tahun pun berlalu dan kini Chow telah berubah menjadi remaja yang sangat kuat. Tapi saat kembali ke desanya, ayah dan ibu Chow sudah tidak ada dan entah pergi kemana. Dan sialnya lagi, Chow kembali diganggu oleh Samidi CS. Kali ini dia dikejar-kejar menggunakan kuda. Chow kemudian memancing mereka ke dalam hutan, lalu dia menghajar mereka satu persatu. Dan meskipun Samidi menggunakan senjata tajam, tapi dia mampu mengalahkannya dengan pukulan dan tendangan pengusir jamet. Chow lalu mengambil kuda milik Samidi dan pergi secepat mungkin.
Setelah dihajar habis-habisan, Samidi pulang menemui ayahnya dan melaporkan kalau dirinya dihajar oleh Chow. Tapi bukannya memberi dukungan, ayah Samidi malah memarahinya. Terlebih lagi, Chow merupakan petarung terbaik di desanya yang bisa menghasilkan uang dari baku hantam. Ayah Samidi pun memperingatkan anaknya agar tidak lagi mengganggu Chow kalau tidak mau babak belur lagi. Di tempat lain, Chow mendatangi pertarungan jalanan yang diadakan oleh warga setempat. Rupanya hampir setiap desa di Thailand sering mengadakan tarung bebas. Pertarungan ini sering dijadikan ajang untuk bersenang-senang sekaligus berjudi. Dan beberapa tahun terakhir, Chow selalu memenangkan pertarungan. Gurunya pun sangat bangga karena Chow menggunakan teknik-tekniknya dengan sangat baik. Namun pada suatu hari saat Chow memenangkan pertarungan, dia ditantang oleh seorang mamang-mamang bernama Kru Hao yang sengaja datang dari Nganjuk hanya untuk bertarung melawan Chow. Sebelum baku hantam, Kru Hao melakukan beberapa gerakan yang membuat Chow merasa aneh karena selama berlatih, dia tidak pernah mempelajari gerakan tersebut dan yang dia tahu hanyalah baku hantam. Ketika pertarungan dimulai, Chow justru dihajar habis-habisan dan Kru Hao juga mampu menepis semua serangannya. Dan pada akhirnya Kru Hao berhasil menumbangkan Chow dengan tendangannya. Bukannya menolong Chow, pelatih dan para warga malah meninggalkannya begitu saja karena mereka kalah taruhan. Beberapa saat kemudian, Chow diselamatkan oleh seorang gembel. Dia lalu menyarankan agar Chow pindah ke padepokan lain karena sang pelatih sudah tidak menganggapnya. Bahkan si gembel juga menyuruh Chow untuk berguru ke semua jenis padepokan Muay Thai agar dia bisa menguasai banyak teknik dan menjadi petarung terbaik di Thailand. Pada saat itu, perguruan Muay Thai sangat banyak di Thailand dan setiap perguruan memiliki teknik-teknik yang berbeda. Chow pun sadar bahwa ilmu yang dia miliki masih dangkal. Dia pun menerima saran dari si gembel dan memutuskan untuk mengunjungi perguruan lain demi mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Setelah menempuh jarak yang lumayan jauh, Chow akhirnya sampai di sebuah desa yang memiliki padepokan bela diri. Di sana Chow langsung mengikuti pelatihan secara diam-diam, tapi dia langsung diketahui oleh guru di padepokan tersebut. Saat diinterogasi, Chow mengaku sengaja datang ke sini untuk berlatih Muay Thai. Tetapi dia malah dikira ingin melamar putrinya yang merupakan kembang desa paling cantik dan menjadi idaman semua laki-laki. Chow pun merasa sadar diri, apalagi sebelumnya dia hanya seorang kuli panggul di pasar. Keesokan harinya, Chow mulai berlatih Muay Thai bersama murid lainnya. Dalam sesi latihan ini, sang guru mengetes skill Chow. Dia menyuruhnya untuk bertarung melawan salah satu murid paling tangguh di padepokannya. Dalam duel kali ini, dia berhasil menumbangkan murid tersebut dalam waktu singkat. Tapi ketika Chow lengah, murid yang jatuh tadi kembali bangkit dan hampir mengalahkannya. Di sini, sang guru mengatakan kalau Chow terlalu mengasihani lawan. Ketika baku hantam, dia seharusnya menghajar lawan hingga tak berdaya agar lawan itu tidak bisa menyerang balik. Saat Chow hendak melanjutkan duelnya, ada salah satu anteknya Samidi yang sedang membeli getuk di dekat padepokan. Dia lalu tidak sengaja melihat Chow sedang berduel. Si Jamet pun segera pulang ke desanya untuk memberitahu Samidi. Keesokan harinya, Samidi dan antek-anteknya datang ke padepokan Chow. Tapi kali ini dia datang bersama seorang pengawal bernama Kong, atau yang lebih akrab kalau kita panggil dia Paijo. Dia merupakan ahli bela diri sekaligus anggota pasukan kerajaan yang menguasai jurus pedang.
Samidi CS lalu memberitahu guru bela diri di sana bahwa mereka sedang mencari Chow. Mendengar itu, sang guru pun tidak mau memberitahu keberadaannya. Dia justru ingin menantang Paijo untuk berduel. Akan tetapi Paijo hanya ingin bertarung melawan Chow. Dan apabila guru Muay Thai itu tidak mau memberitahu keberadaannya, maka dia akan membakar seluruh desa. Tidak hanya itu, Samidi juga akan menikahi anak dari guru Chow secara paksa. Ketika situasi semakin tegang, Chow tiba-tiba datang bersama anak gurunya. Dia akhirnya memutuskan untuk menyerahkan diri kepada Samidi. Para jamet pun langsung mengikat tangan Chow. Namun saat Samidi hendak membawanya pergi, Paijo malah mengingkari janjinya. Dia menyuruh anak buahnya untuk membakar semua rumah yang ada di desa. Sontak, hal itu pun membuat para murid Padepokan langsung melakukan perlawanan. Tidak mau diam saja, Chow langsung membrutal dan menghajar Samidi CS dengan kondisi tangan yang terikat. Di lain pihak, murid-murid Padepokan juga tidak kalah brutalnya. Mereka berhasil menumbangkan para jamet dengan jurus Muay Thai yang sangat epik. Di tengah kekacauan, Paijo berusaha membunuh Chow. Tapi sebelum itu terjadi, Chow berhasil menyerang balik dengan memukul kepalanya menggunakan kayu yang terbakar. Karena sudah kewalahan, Samidi CS pun memilih untuk kabur dari sana. Saat situasi sudah kembali normal, Chow memutuskan untuk berpamitan kepada gurunya. Dia menyadari bahwa jika dirinya tinggal lebih lama, maka seluruh penduduk akan berada dalam bahaya. Di sisi lain, ayah Samidi sibuk memarahi anaknya yang sangat jamet karena gagal membawa Chow kembali ke desanya. Di sini akhirnya terungkap kalau dalang dari serangan tadi adalah ayahnya Samidi. Dia ingin membawa Chow pulang untuk menjadi petarung di desanya. Setelah dimarahi, Samidi dan Paijo berniat untuk menghajar orang-orang yang pernah membantu Chow pergi dari desa. Tidak hanya itu, kedua jamet ini bahkan berencana untuk menculik beberapa penduduk desa lalu membunuh mereka di hutan demi memancing kemunculan Chow. Di waktu yang sama, Chow sedang berjalan di tengah hutan. Dia lalu menyadari ada seseorang yang diam-diam mengikutinya. Rupanya pemuda itu adalah penduduk desa bernama Bunker dan dia ingin ikut dengan Chow karena tertarik untuk belajar baku hantam. Walaupun Chow tidak ingin diikuti, tapi Bunker tetap memohon kepadanya. Di hari berikutnya, Chow dan Bunker sampai di sebuah desa bernama Pecinan. Di sana, mereka berdua melihat panggung untuk pentas seni. Bunker kemudian mendekati seorang gadis bernama Ling Ling yang bekerja di panggung tersebut. Dia ingin meminta pekerjaan kepadanya, tapi Nam merasa keberatan sebab akhir-akhir ini pengunjung sedang sepi. Namun karena Chow dan Bunker terlihat seperti gembel, akhirnya Ling Ling mau mempertimbangkan mereka berdua. Malamnya, dia memperkenalkan mereka kepada ayahnya dan memberitahu bahwa mereka membutuhkan pekerjaan. Tapi sayangnya ayah Ling Ling menolak kedua pemuda itu karena penghasilan sedang menurun. Chow pun tidak tinggal diam dan pada akhirnya nekat mengikuti pertunjukan akrobat. Setelah pertunjukan selesai, Chow memberikan hadiah beras kencur kepada ayah Ling Ling sebagai permintaan maafnya karena ikut pertunjukan tanpa izin. Berkat hadiah tersebut, pria tua itu tidak lagi mempermasalahkannya sebab dia senang bisa minum beras kencur setelah sekian lama. Besok paginya, Bunker sangat terkejut karena Chow telah pergi meninggalkannya. Di saat yang sama, ada sekelompok bandit yang hendak merampok rombongan kereta kerbau yang kebetulan sedang melintas di tengah hutan. Kereta kerbau itu ditumpangi oleh seorang gadis brutal bernama Lin bersama keluarganya. Saat para bandit memaksanya, tiba-tiba Samidi CS muncul dan membantai para bandit tersebut. Mereka kemudian mengepung kereta kerbau dan berencana untuk menghabisi Lin dan keluarganya. Tidak tinggal diam, wanita itu pun langsung melawan para jamet dengan kemampuan Muay Thai tingkat
tinggi. Chow yang kebetulan sedang ngarit di sana langsung membantu Lin dan bertarung melawan pasukan Samidi. Di sini Chow benar-benar mengerahkan ilmu bela dirinya sehingga dia mampu menghabisi para jamet dengan sangat mudah. Mereka yang takut dengan kedatangan Chow pun langsung melarikan diri, termasuk Samidi dan Paijo. Setelah berhasil mengalahkan para musuh, Chow berniat pergi ke desa lain. Namun sebelum itu, Lin memberikan cincin emas sebagai ucapan terima kasih kepada Chow. เองนับนี่ไว้ ตามหาข้าให้เจอ แล้วก็เอาแหวนมาคืนข้า Singkat cerita, Chow akhirnya tiba di sebuah desa. Di sana, dia menemukan sebuah padepokan Muay Thai yang didirikan oleh seorang ahli bela diri bernama Guru Jan. Chow pun langsung mendaftarkan dirinya kepada guru tersebut. Tapi sebelum diterima, Chow harus melawan salah satu murid yang lumayan kuat untuk mengetes kemampuannya. Pada awalnya, dia belum menunjukkan kemampuan aslinya. Tapi setelah mendapatkan beberapa kali pukulan, akhirnya Chow pun membrutal dan mengalahkan murid tersebut. Alhasil Chow pun diterima di perguruan Guru Jan. Guru itu lalu memanggil salah satu murid barunya yang tidak lain adalah Bunker. Dia ternyata sudah tiba lebih dulu di desa tersebut. Sejak diterima jadi murid, Chow mulai melakukan pelatihan di bawah arahan Guru Jan agar kemampuannya bisa lebih cepat meningkat lagi. Selama pelatihan, Guru Jan menyadari potensi Chow untuk menjadi bakul ketuk, maksud saya menjadi petarung yang sangat hebat. Oleh karena itu, dia menawarkannya untuk mengikuti turnamen gelut antar padepokan yang akan segera dilaksanakan. Jika dia berhasil menang, Guru Jan berjanji akan memberikan semua ilmunya kepadanya. Dan dengan senang hati, Chow pun menerimanya dan mulai berlatih dengan sangat keras setiap harinya supaya bisa memenangkan turnamen tersebut. Hari demi hari pun berlalu dan pelaksanaan turnamen gelut pun semakin dekat. Beberapa hari sebelum kompetisi, Chow dan Bunker kembali bertemu dengan Ling Ling. Di sini Chow juga bertemu Lin yang kebetulan sedang berkunjung ke desa itu. Saat hendak menyapa Lin, tiba-tiba Chow melihat sosok kru Hao yang dulu pernah mempermalukannya. Tapi sepertinya dia hanya numpang lewat saja. Chow kemudian mengembalikan cincin milik Lin, namun gadis itu menolaknya karena Chow pasti membutuhkannya suatu saat nanti. ข้าคงต้องไปแล้วไอ้ทองดี Singkat cerita, turnamen gelut pun dimulai. Akan tetapi padepokan Guru Jan diremehkan oleh perguruan yang bernama The Jamet karena beberapa murid Guru Jan kalah ketika melawan murid andalan mereka yang bernama Nang. Tidak terima gurunya direndahkan, Chow akhirnya turun tangan langsung. Sebelum baku hantam, dia meminta restu terlebih dahulu dari Guru Jan. Lalu setelah itu, dia mengerahkan semua jurus bela dirinya dan akhirnya mampu membalikan keadaan. Bahkan, lawannya sama sekali tidak berkutik saat Chow mengeluarkan jurus sikutan mautnya. Tidak hanya itu, dia juga mempermalukan musuhnya dengan mengalahkan guru mereka menggunakan satu pukulan saja. Setelah memenangkan turnamen, Chow dan Bunker pamit untuk mempelajari teknik bela diri di padepokan lainnya. Sebelum mereka pergi, Guru Jan memberikan sebuah gulungan kertas yang berisi pelajaran tentang jurus baru agar mereka berdua bisa belajar selama mencari padepokan lain. Di perjalanan kali ini, mereka berdua pergi bersama Ling Ling. Dan selain itu, Nang juga ingin ikut berkelana karena dia juga tertarik untuk belajar di tempat lain agar bisa kuat seperti Chow. Sesampainya di desa tujuan, Chow dan yang lainnya bertemu dengan seorang master pedang terbaik di Thailand. Mereka pun memutuskan untuk berguru kepada pria itu walaupun dia adalah seorang pemabuk berat dan terlihat seperti gembel pasar minggu. Tapi secara kemampuan, pria tua ini sama sekali tidak
boleh diragukan. Bahkan bisa dibilang dia adalah master pedang terbaik yang pernah ada di Thailand. Konon katanya dia pernah menjadi panglima perang kerajaan di masa lalu. Singkat cerita, mereka berempat pun berlatih sangat keras setiap harinya untuk menguasai teknik pedang dan senjata tajam lainnya. Setelah menjalani pelatihan yang cukup lama, Chow dan ketiga temannya kini mampu menguasai skill menggunakan pedang dengan cukup baik. Selain itu, mereka juga menerima senjata dari sang master sebagai hadiah berupa pisau dan pedang. Katanya, pedang itu dibuat langsung oleh si pria tua, jadi sudah pasti bukan pedang kaleng-kaleng. Selanjutnya, mereka melanjutkan perjalanan ke desa lain melalui hutan. Namun di tengah perjalanan, Chow CS justru ditemukan oleh Samidi dan Paijo. Di sini, Paijo mencoba menembak Chow dari kejauhan, tapi naasnya tembakan itu malah mengenai Bunkert. Chow dan Nang pun langsung melakukan perlawanan kepada Paijo dan anak buahnya. Mereka berdua menggunakan pedang pemberian sang master yang ternyata sangat tajam dan mampu membunuh lawan dalam sekali tebas. Selain itu, dengan kekuatannya yang sekarang, Chow akhirnya berhasil menghabisi Paijo dengan tendangan pembasmi jamet. Melihat itu, Samidi pun ketar-ketir dan memutuskan untuk melarikan diri. Chow CS kemudian membawa Bunkert kembali ke desa untuk diobati. Menurut seorang kakek-kakek, luka di tubuh Bunkert sudah terlalu parah sehingga dia harus dibawa ke tabib yang sangat ahli. Dia lalu menyarankan Chow CS untuk pergi ke desa sebelah di mana ada seorang tabib yang bisa mengobati luka Bunkert. Namun di tengah perjalanan, kuda yang ditumpai Chow terjatuh. Hal itu pun membuatnya harus menggendong Bunkert sampai ke desa tujuan. Sahabat sejati nih bos. Setibanya di sana, Chow langsung meminjam kuda milik salah satu warga dan sebagai bayarannya dia terpaksa memberikan cincin emas pemberian Lin. Akan tetapi warga jamet itu menolak dan melempar cincinnya tanpa basa-basi yang membuat Chow emosi jiwa. Dia lantas mengamuk di tengah desa dan menghajar dua orang warga jamet. Sampai akhirnya ada seorang pria baik hati bernama Ruweang yang menyarankan Chow untuk membawa Bunkert ke biksu setempat. Dan ternyata biksu tersebut adalah tabib yang dimaksud oleh si kakek. Tanpa membuang waktu, biksu itu segera mengobati luka Bunkert. Chow pun berterima kasih kepada Ruweang yang telah mengantarkannya ke kuil biksu. Sebelum pergi, Ruweang memberikan cincin emas yang tadi dibuang oleh warga. Nih, kong. Selagi menunggu Bunkert diobati, Chow bertemu kembali dengan Lin yang ternyata tinggal di desa tersebut. Lin lalu mengajaknya jalan-jalan di sekitar desa, dan ketika sedang mengobrol, tiba-tiba Lin menginjak tai-tai kuda. Dengan jantannya, Chow langsung mengangkat sepatu Lin dan membersihkan kotoran tersebut. Kemudian mereka berdua naik perahu bersama di sungai. Sebenarnya Chow sangat ingin menyatakan cintanya kepada Lin, tapi dia sadar diri kalau mukanya terlalu mirip Dustin Tiffany. Keesokan harinya, Bunkert akhirnya terbangun dari pingsannya. Dia sangat berterima kasih kepada Chow yang telah bersusah payah menyelamatkannya. Pada hari itu, para warga berkumpul untuk mendengarkan pengumuman dari seorang warga tentang desa mereka yang tidak aman. Selain itu, dia juga mengumumkan bahwa raja akan mengadakan sebuah turnamen baku hantam. Mendengar pengumumannya, Chow pun merasa tertarik untuk mengikutinya. Namun di tengah-tengah pengumuman, Kru Hao tiba-tiba muncul di sana. Dan tidak disangka-sangka, ternyata dia adalah ayah kandung Lin. Loh, kok nggak mirip? Di sini, Kru Hao menantang Chow untuk berduel di turnamen kerajaan. Dan dengan senang hati, Chow pun menerimanya. Dan kali ini, dia akan membuktikan bahwa dia bisa mengalahkannya. Si
Singkat cerita, turnamen kerajaan pun dimulai. Selain Chow dan kru Hao, Nang juga akan ikut bertanding dalam turnamen gelut ini. Tak lama kemudian, peserta pertama masuk ke dalam arena. Ternyata, peserta itu pernah dikalahkan oleh Chow di awal-awal film. Dan kebetulan dia akan bertanding melawan Nang. Sebagai teman yang baik, Chow pun percaya kalau Nang bisa mengalahkan si Jamet. Lalu, pertarungan pun dimulai dengan cukup menegangkan. Meskipun sempat kewalahan, tapi pada akhirnya Nang mampu mengalahkan si Jamet dan menjadi pemenang di pertandingan pertama. Setelah itu, giliran Chow yang akan bertarung melawan kru Hao. Namun ketika sedang pemanasan, kru Hao mengejek Chow karena gerakannya dianggap mirip monyet mencret. Meski diejek, tapi Chow sama sekali tidak gentar melawan mamang-mamang satu ini. Di awal pertandingan, dia memilih untuk menghemat tenaga dengan bermain bertahan. Tapi saat kru Hao mulai kelelahan, Chow langsung menyerangnya dengan membabi buta. Hingga akhirnya dia bisa mengalahkannya dengan tendangan yang mematikan. Selanjutnya, Chow harus melawan petarung lain yang sama kuatnya dengan kru Hao. Tapi dalam hitungan detik, Chow langsung membuatnya tumbang dengan mengenaskan. Setelah itu, perwakilan raja pun memberikan hadiah kepada Chow yang telah mengalahkan petarung terbaiknya. Tapi ketika menyerahkan hadiah itu, tiba-tiba ada sekelompok orang bersenjata yang menembaknya. Alhasil pihak kerajaan dan kelompok itu pun saling baku hantam. Tidak mau tinggal diam, Chow pun ikut bertarung dengan kelompok tersebut. Dan ternyata kelompok bersenjata itu dipimpin oleh Ruweang dan dia adalah salah satu panglima kerajaan. Di sisi lain, perwakilan raja yang mengadakan turnamen adalah seorang penipu yang memanfaatkan petarung demi bisnis judinya. Alhasil, dia pun ditangkap oleh pasukan kerajaan yang asli. Ruweang juga mengatakan kalau dia telah merencanakan semua ini sejak lama, termasuk memanfaatkan Chow. Dia lantas bekerja sama dengan Paijo, kru Hao, dan juga Lin untuk menguji kemampuan Chow. Tapi sayangnya Paijo harus tewas dengan mengenaskan, padahal aslinya dia hanya ingin memancing Chow untuk mengerahkan semua skill baku hantamnya. Loh. Meski begitu, Ruweang tetap bangga dengannya. Dia lalu merekrut Chow untuk menjadi bagian dari pasukan kerajaan karena mereka sedang membutuhkan seorang pendekar yang tangguh untuk membasmi para pemberontak. Akan tetapi, Chow tidak langsung menerimanya karena dia ingin berduel terlebih dahulu dengan Ruweang. Tanpa membuang waktu lagi, mereka berdua pun langsung baku hantam. Singkat cerita, Chow akhirnya diangkat menjadi salah satu panglima perang yang dipimpin langsung oleh Ruweang. Selain itu, Bunkert juga ikut menjadi prajurit dalam pertempuran ini. Ketika pertarungan dimulai, Chow mampu membantai para pemberontak dengan sangat mudah. Akan tetapi, pedang yang dia gunakan patah menjadi dua bagian. Sejak saat itu, Chow dijuluki sebagai legenda pedang patah alias The Legend of the Broken Sword. Setelah peperangan selesai, Lin mengantarkan Chow ke rumah ibu kandungnya yang selama belasan tahun tidak pernah bertemu. Sayangnya, ayah Chow sudah meninggal dunia. Di sini, Chow terlihat sangat senang karena bisa kembali ke keluarganya lagi. Lalu, film pun tamat dengan happy ending.
Dari film ini kita belajar bahwa tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Contohlah Chow yang dibully sejak kecil, tapi dia tidak pernah menyerah begitu saja. Dia lalu belajar bela diri dan akhirnya menjadi panglima perang di usia yang sangat muda. Tolonglah bocil-bocil PUBG disadarkan. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili komunitas pecinta sabun batang mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sobat nobar semua terhibur. Saya izin pamit untuk ngudut dan ngopi dulu.